Horas dan selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa minggu yang lalu saya telah menerangkan bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Dan pada hari ini kita diingatkan kembali untuk hidup sebagai anak-anak terang. Paulus membagi dua dalam kehidupan dirinya. Ia membagi satu di dalam kegelapan, satu lagi di dalam terang. Ketika di dalam kegelapan, maka kita seringkali tidak tahu arah mana jalan kita. Bahkan ketika kita berjalan dalam kegelapan, kita bisa tersandung atau bisa menabrak sesuatu karena kita tidak bisa melihat sekeliling kita atau yang ada di depan kita. Tetapi di dalam terang, kita mengetahui apa yang ada di sekeliling dan apa yang ada di depan kita, sehingga kita mampu untuk tidak tersandung dan tidak tersesat karena kita tahu jalan manakah yang harus kita tempuh. Di dalam jalan kegelapan yang digambarkan oleh Paulus adalah hidup di dalam keberdosaan, hidup yang tidak mengenal Kristus dan tidak menerima Kristus. Maka hidup di dalam kegelapan, maka hidupnya dikuasai oleh dosa. Senantiasa dosa dilakukan dan dosa menjadi inti di dalam kehidupannya. Tetapi anak terang yang telah dari dosa lalu dibenarkan melalui Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya, kita disebut sebagai anak terang. Maka dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dosa tidak lagi merajai hidup kita. Maka anak terang tidak lagi hidup senantiasa melakukan dosa di dalam kehidupannya. Inilah perbedaan yang digambarkan Paulus, hidup sebagai anak gelap dan hidup sebagai anak-anak terang. Tetapi bagaimanakah caranya untuk kita senantiasa hidup di dalam terang itu? Di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat pertama dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya Yesaya telah menubuatkan akan kelahiran anak manusia itu. Maka barang siapa yang berjalan di dalam kegelapan melihat anak manusia itu dan menerima dia, maka dia telah hidup di dalam terang itu sendiri. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena itu pertama, kita harus menerima Kristus di dalam hidup kita yang akan memberikan jaminan kita menjadi anak-anak terang. Menjadi anak terang, menjadi pewaris di dalam kerajaannya. Karena itu bagaimanakah hidup anak-anak terang itu? Di dalam firman Tuhan kita hari ini, di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Maka hidup orang yang tidak dalam kegelapan yang telah menerima Kristus, maka hidupnya harus di dalam kebaikan. Maka dia tidak lagi hidup melakukan dosa. Dia tidak lagi membuat kawan-kawannya kesal, membuat kawannya berduka melalui perkataannya, atau mencuri barang kawannya, karena bagi dia itu menjadi hak milik bersama. Tetapi hidupnya adalah hidup yang penuh akan kemurahan hatian, hidup akan kasih, hidup yang mencerminkan terang itu sendiri,
yaitu kebaikan. Maka ketika kita melihat ada yang kekurangan, kita mau berbagi dari apa yang kita miliki. Ketika ada orang yang sedang bergumul dalam sakit, kita mau mendoakan dia. Ketika ada orang yang memusuhi kita, maka kita tidak membalikkan untuk memusuhi dia, tetapi memaafkan dan mendoakan. Itulah buah orang yang hidup dalam terang. Yang kedua, orang yang hidup dalam terang, hidupnya penuh akan keadilan. Maka di dalam setiap aturan, semuanya sama bagi dia. Tidak boleh aturan itu berlaku bagi orang lain, tetapi bagi kita tidak berlaku. Atau bagi kita berlaku, bagi orang lain tidak berlaku. Tetapi semua harus sama. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Hidupnya sangat membenci ketidakadilan. Baginya keadilan harus menjadi prioritas di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, dia membuahkan hidup di dalam kebenaran. Kebenaran di dalam firman Tuhan, karena Kristus adalah firman itu sendiri. Maka orang-orang terang hidupnya mau bergumul dengan firman Tuhan. Dia mau membaca. Jadi tidak habis waktunya hanya nonton film Korea, atau nonton sinetron, atau nonton film-film yang lain. Tetapi hidupnya selalu merindukan firman Tuhan. Bangun pagi, ia rindu membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika ia selesai bekerja, ia juga rindu membaca firman Tuhan dan berdoa mengucap syukur. Maka hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita masih hidup di dalam terang sebagai anak-anak terang, atau justru kita sudah kembali lagi hidup di dalam kegelapan yang hidup dalam dosa? Maka pada hari ini pastikan kita hidup di dalam terang, karena kita telah menerima Kristus, sang terang itu, dan terang itu menyinari kehidupan kita sehingga kita tidak tersesat. Dan pastikan hidup kita adalah hidup berbuah kebaikan, keadilan, dan hidup dalam kebenaran Kristus. Sebagaimana Kristus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia." Biarlah terang Kristus hidup dan menerangi hidup kita dan menerangi sesama kita. Selamat berjuang, tetap semangat. Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih karunia-Mu melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan, dan kami hidup di dalam terang, tidak lagi di dalam hidup kegelapan yang penuh akan dosa, tidak menjadi pewaris kerajaan. Kuatkanlah kami untuk hidup di dalam terang-Mu, berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, sehingga kami tidak dapat dipengaruhi oleh bisikan dunia, oleh keinginan daging yang menjerumuskan kami ke dalam maut dan menjauhkan kami dari Engkau, sehingga kami tidak lagi berada di dalam keselamatan yang telah Engkau berikan. Bapa, kuatkanlah seluruh jemaat-Mu dalam berduka, dalam sakit, dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang dihadapi. Sebagai anak-anak terang, biarlah mereka hidup di dalam pengharapan, tidak melakukan dosa, apalagi mengumpat nama Tuhan oleh karena kesulitan itu. Karena Engkau mengatakan, kesulitan yang kami hadapi tidak pernah melebihi dari kekuatan kami, karena Roh-Mu senantiasa menguatkan kami. Dan biarlah itu yang menguasai dan merajai hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan ketika Engkau yang memberkati dan juga memimpin hidup kami, maka kami akan hidup berkemenangan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.